Di bulan-bulan Muharram ini atau di awal tahun ini biasanya para asatidz, para mubalik bicara tentang hijrah. Ya. Hijrah adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang, yaitu untuk menjadikan kita lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Bahkan Allah janjikan kepada orang-orang yang hijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah berikan dia bumi yang luas dan Allah berikan dia rezeki yang banyak. Ini janji Allah. Ya, orang yang hijrah Allah lapangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya. Ya. Nah, apakah Allah bohong? Ya. Apakah Allah berbohong kira-kira? Allah tak pernah bohong. Tetapi kita setelah hijrah kok merasa rezeki ini sempit juga kita kan. Nah, hadirin bahagia, kelapangan di sini bisa kita artikan dari segi kuantitas, jumlah rezeki yang bertambah dalam bentuk nominal dari 100 menjadi 200. Bisa jadi dalam bentuk kualitas, dalam arti keberkahan itu yang bertambah. Ketika seseorang hijrah, ya Allah berikan dia rezeki yang berkah sehingga membuat dia tenang, bahagia, bertambah taat. Ya, atau bisa jadi kedua-duanya. Atau sebaliknya, ketika mereka telah mulai hijrah, hidup sempit juga, pikiran sempit gitu. Ya, tidak tenang gitu. Semakin sholat ya, semakin sempit hidupnya. Ya, semakin sumpek dia. Padahal ini kita katakan, ya, amalan-amalan ini mendatangkan kepada seseorang itu ketenangan. Nah, hadirin berbahagia, maka kalau kita lihat hijrah secara fisik, dia berpindah tempat. Itu arti hijrah secara fisik, berpindah tempat. Bapak mungkin ada dari Sumbar pindah ke Pekanbaru ya hijrah gitu. Dari Jawa pindah ke Pekanbaru ya hijrah. Tetapi kalau segi makna kita lihat, apa kata Nabi? Al-muhajir man hajar su'. Orang yang hijrah itu kata Nabi adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Ya. Orang yang hijrah kata Nabi adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Kan ini yang perlu kita lihat lagi. Apa itu kemaksiatan? Kemaksiatan ini adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan aturan Allah. Nah, dia. Segala sesuatu yang berlawanan dengan aturan Allah. Nah, aturan Allah ini kan secara umumnya kan dua saja nih Pak. Perintah dan larangan. Ini dia, ada perintah, ada larangan. Nah, sebagian kita ini ketika dalam perintah dia taat, tapi dalam larangan dia maksiat. Ada orang seperti ini. Ya, dia sudah hijrah nih Pak. Dulu tidak sholat, sekarang sholat, berarti kan dia hijrah. Sholat itu kan perintah. Aqimis sholat, dirikan sholat. Nah, dalam masalah perintah, dia sudah soleh nih dalam ketaatan. Tapi dalam larangan dia masih maksiat. Ya. Yang diinginkan Allah itu dalam duanya ini dia dalam ketaatan. Inilah barangkali yang bisa menjadikan buah daripada hijrah itu, keberkahan atau keluasan itu belum dapatkan gitu. Contoh, perintah sholat sudah, puasa ada, haji sudah. Ya, mungkin kalau zakat udah banyak. Tapi kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kalian memakan harta itu secara batil. La ta'kulu riba, jangan kalian riba. Dia sudah sholat dah. Dia sudah puasa dah. Dia sudah haji, tapi dia riba juga. Ada orang seperti ini. Ya, dia sudah sholat, dia sudah puasa, bahkan sudah haji, bahkan mungkin umrah setiap bulan, tapi ketenangan tak dapat. Ini dia. Barangkali di larangan itu kita masih bermaksiat. Ibu-ibu rajin sholat tahajud. Bukan hanya sholat yang wajib, sholat tahajud rajin, sholat sunnah rajin. Ya, ini kan ketaatan nih. Tapi dalam larangan, ya,
Ada enggak perempuan yang rajin sholat, rajin tahajud, tapi tak tutup aurat? Ada enggak? Ini dia. Dia rajin dalam ibadah yang lain, tapi dalam buka aurat dia masih biasa-biasa saja gitu. Ya, masuk masjid tutup aurat, begitu keluar masjid dah diputar mukenah itu kan, nah nampak lagi KTN-nya. Ya, nah KTN, tahu KTN? Ketika nampak kan model itu kan baju KTN-nya. Nah ini yang luar biasa gitu. Maka yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan itu kedua-duanya ini kita hijrah. Dalam ketaatan kita laksanakan perintah Allah, dalam larangan kita jauhan. Maka Allah janjikan apa? Muragaman kasih dosa. Ya. Nah, hadirin berbahagia. Maka dalam hijrah ini, awal-awal tahun baru ini yang sering diarahkan itu apa? Di antaranya mesti kita, setelah kita hijrah ini, kita evaluasi lagi lah. Evaluasi lagi. Ya, dievaluasi lagi. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, ketika seseorang mengevaluasi itu, di antaranya apa yang nak mesti dikoreksi? Di antaranya adalah yang fardu-fardu. Ya, contoh sholat. Sholat kan wajib itu, Pak. Ya, sholat kan wajib ya, Bu ya. Ini yang nak kita evaluasi nih. Ya. Ada enggak kira-kira sholat ini sudah maksimal? Ya, maksimal. Ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ya, dan juga ulama-ulama lain, coba cek sholat itu. Kita mengevaluasi nih. Evaluasi ini kan yang masa lalu nih. Ya, untuk kedepannya berbuat. Masa lalu kita koreksi. Contoh sholat tadi, ada enggak yang tinggal sholat selama ini? Karena dia fardu. Nah, sholat dalam satu hari 5 kali. Ya Pak. Kalau seminggu berarti berapa kali itu? 5 kali 7? 35. Ya. Dalam satu pekan sholat tuh mesti 35 kali. Kawan cuma 34 kali dalam satu pekan. Ada enggak orang yang dalam satu pekan dia cuma 34 kali, Pak? Mana sholatnya tuh? Jumat aja dia cuma sholatnya. Nah, Allah mewajibkan dalam satu pekan itu adalah 35 kali. Dia minus 34 kali. Arti dalam itu cuma satu dia yang sholat. Kapan? Jumat aja. Nah, coba bayangkan. Kita mau hijrah nih. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam hal yang fardu mesti diqadha. Ya. Apakah yang dalam 35 itu cuman 34 tinggalnya. Jadi yang 34 ini mau kita tipek, Pak. Mau kita tipek enggak kira-kira? Ya, dalam seminggu 35 kali wajib, Pak. Kawan cuma 30 minusnya bukan panuhnya, minus 30 cuma sekali Jumat sholatnya, Masya Allah. Ada enggak orang seperti ini? Nah, ketika dia dapat hidayah, mau gimana? Ya. Ketika dia sudah hijrah, apakah yang sudah berlalu itu akan ditipek begitu saja? Ya. Mesti diqadha. Ya, mesti diqadha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka ulama sepakat bahwa sholat yang tertinggal itu mesti diqadha. Nah, mesti diqadha. Ya, kalau tadi sekali 2 kali, yolah Pak, kok 30 mah Pak Ustaz gitu kan. Itu kalau seminggu, kalau 2 pekan 68. Kalau setahun, kalau 20 tahun macam mana? Berkorut kening tuh, Pak. Enak kan berkorut kening gini. 20 tahun mah mangke diqadha macam mana kira-kira? Kita ngambil rumah berapa lama cicilannya? Berapa tahun kita cicil rumah? 15 tahun? Ada enggak? Berkerut kening kah? Berkerut. Tapi ditunaikan kah? Ditunaikan. Ya.
15 tahun, 20 tahun kita cicil rumah. Berkerut kening, berkerut. Susah payah. Ditunaikan. Lalu kenapa sholat tidak? Ya, kenapa sholat tidak? Nah, mesti dikodok, Pak. Ya, mesti dikodok nih. Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal diwajibkan dikodok nih. Ya, wajib kodok, Pak. Ibnu Taimiyah juga wajib kodok. Ibnu Qayyim juga wajib kodok. Cuman barangkali ada berbeda pendapat. Ya. Kalau Imam Mazhab tadi, yang 4 tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dia wajib kodok seluruh ditinggalkan. Cuman caranya lagi yang nanti akan bagaimana caranya. Nah, kalau Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan lain, dia wajib kodok, tetapi yang wajib dikodok itu hanya apa? Sholat yang ditinggalkan karena uzur, lupa umpama. Ya, karena zaman Nabi itu, Nabi ketika pulang dari peperangan, ketika perang Khandaq itu, Pak. Ketika perang Khandaq, luar biasa perang berkecamuk, Bapak. Ya, berkecamuk. Sampai tengah malam baru selesai perang. Artinya apa? Zuhur tak sholat, asar tak sholat, maghrib tak sholat. Ya, maka Nabi perintahkan Bilal setelah selesai perang iqamah, azan iqamah. Setelah selesai iqamah sholat zuhur. Habis itu perintahkan lagi iqamah, sholat asar, iqamah, sholat maghrib, iqamah, baru sholat isya. Nah, di sini perbedaan pendapat tadi. Kalau Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan yang sependapat ulama yang sependapat seperti ini, kapan sholat itu diqodok? Ketika ada kelupaan dan unsur sa'i seperti tadi. Ya, maka dikatakan Nabi, man nasiya sholata falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang terlupa sholatnya, maka dia mesti sholat ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Tapi kalau disengaja meninggalkan, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun, ya, berpuluh-puluh tahun meninggalkan, menurut pendapat Ibnu Hazm ini tak mesti dikodok. Perbanyak sholat sunnah dan tobat. Ya, ini menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Perbanyak sholat sunnah dan tobat. Tetapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mesti dikodok. Kenapa? Sedangkan tanpa sengaja saja dalam peperangan mesti dikodok, apalagi yang memang disengaja ditinggalkan. Itu alasan bagi mereka. Nah, sekarang Bapak mau pilih yang mana? Ya, mau pilih yang mana? Terserah Bapak. Kalau saya lebih condong yang dikodok. Ya, susah Pak Ustadz, memang susah. Bapak aja cicil rumah kok mau? Sebagian kita kan 20 tahun cicil rumah. Berkerut kening. Susah mikirkan, memang susah mikirkan. Untuk manusia saja, utang kepada manusia susah mikirnya mesti kita tunaikan. Kenapa utang kepada Allah kita cari yang ringan? Toh mengkodok itu bukan tak sulit, yang penting ada kemeniat. Malam Bapak, karena kodok ini Bapak Ibu, sholat yang bukan pada waktunya. Maksudnya sholat yang bukan pada waktunya, tertinggal masa lalu. Kapan Bapak mau sholat mengkodoknya silahkan. Mau malam sholat zuhur silahkan, tapi niatnya kodok. Ya, mau siang sholat sunnah, mau sholat subuh silahkan, tapi niatnya kodok. Sengaja aku sholat maghrib, ya, qodoan lillahi ta'ala. Ya. Malam kita ada waktu tidak capek, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, qodok lillahi ta'ala. Silakan, boleh Pak. Bapak mau iring-iringin dengan sholat yang Bapak lakukan, silakan boleh. Bapak mau sholat subuh, sebelum sholat subuh kita 2 rakaat, niatkan sholat subuh. Qodoan, ya, qodoan lillahi ta'ala.
Bapak mau sholat zuhur, niatkan sholat zuhur 4 rakaat sebelum sholat, silakan. Tapi kemudahan kodok ini, kemudahan kodok ini kapan saja waktunya boleh. Kenapa? Dia sholat bukan pada waktunya. Sekarang kita mau sholat zuhur, ini pada waktunya. Sholat zuhur hari ini, detik ini. Tapi kalau zuhur yang kemarin, tidak bisa lagi ada waktunya. Maka ulama berpendapat, yang terutama yang tadi, bahwa kodok ini boleh di luar waktunya. Diberikan kemudahan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Nur Ibn Hazm dan Ibnu Taimiyah, yang dikodok itu adalah sholat yang tertinggal karena ada semacam unsur syar'i, katakanlah ketiduran dalam perperangan, maka itulah yang dikodok. Sedangkan sholat-sholat yang lain yang 20 tahun yang lalu karena kelalaian kita, karena maksiat kita barangkali, seperti itu tidak wajib dikodok. Cukup Bapak tobat, minta ampun kepada Allah, perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Silakan Bapak pilih yang mana. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.